Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Dipimpin sama Mas Aka. Yuk Mas Aka dipimpin berdoa, suratnya surat Al-Fatihah aja. Yuk Mas Aka. Sikap berdoa gitu ya. Sikap berdoa. Tangan, Sikap berdoa. angkat kepala, ditunjukkan, Artinya dikhusyukkan. Surat Al-Fatihah. Oke, teman-teman, kita berjumpa kembali dengan Ustazah Anissa. Nah, kali ini kita akan belajar bersama. Ustazah akan menampilkan sebuah layar. Sebentar ya. Nah, sudah. Sebelum kita belajar, Ustazah mau tanya, sudah disiapkan belum bukunya? Ya. Sudah. Alat tulisnya sudah? Sudah. Udah, mana coba ditunjukkan bukunya, buku tulisnya mana buku tulisnya? Oke, alat tulisnya mana alat tulisnya? Sip. Bupenanya mana bupenanya? Oke, mantap. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, kita mulai bersama. Tapi Ustazah pengen dengar suaranya. Kalau Ustazah tanya, sudah siap belajar? Jawabannya, siap, aku siap. Gitu ya. Siap? Sudah siap belajar? Siap. Oke, siap. Sudah semangat ya. Hari ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelum itu, supaya lebih semangat, Ustazah mau menampilkan video. Judulnya Garuda Pancasila. Kita akan bernyanyi bersama. Semoga terdengar suaranya ya. Oke, kita nyanyi bersama. Biar semangat dong. Oke, siap. 1, 2, 3. Sudah semangat ya? Oke, kalau sudah semangat kita lanjutkan belajarnya. Teman-teman sudah membaca bahan ajar yang Ustazah bagi kemarin? Sudah dibaca belum? Sudah. Materi tentang apa? Coba materinya tentang apa? Kalau sudah dibaca berarti harusnya sudah tahu. SPDP-nya tentang apa? Menurut gerakan. Oke, pinter, menari. Terus apa lagi? Menari. Terus apa lagi? Nah, nih Ustazah tampilkan. Ya, betul. Hari ini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia, berkaitan dengan penggunaan huruf kapital pada bersambung dengan tulisan tegak bersambung. Kemudian ada PKN, aturan yang berlaku saat kegiatan pembelajaran, dan SPDP, gerak keseharian dalam tarian. Oke, peraturan teman-teman saat belajar, Ustazah ini akan menyampaikan materi. Saat Ustazah menyampaikan materi, minta tolong meskipun suaranya tidak perlu di-mute, tapi kalian mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Begitu ya? Oke, saat Ustazah bicara, jangan ada yang bicara dulu. Nanti akan Ustazah beri kesempatan untuk kalian bicara. Oke? Oke, teman-teman? Oke. Sip. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada banyak. Tapi intinya, kalau materi tentang PKN, kalian bisa mengetahui apa itu tata tertib yang berlaku saat kegiatan pembelajaran, kemudian perilaku apa yang harus kalian lakukan, dan pengalaman kalian berkaitan dengan menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Meskipun sudah lama nggak ke sekolah nih, tapi kita harus tahu bahwa di sekolah, terutama saat belajar, ada yang namanya tata tertib atau aturan yang harus kalian taati. Kemudian di bahasa Indonesia, tujuan pembelajarannya kalian mampu untuk menulis
penggunaan huruf kapital. Nah, sebelumnya kita sudah belajar ya di subtema sebelumnya tentang huruf kapital tegak bersambung. Kita sudah belajar menulis huruf tegak bersambung. Sudah bisa belum? Bisa? Bisa menulis tulisan tegak bersambung? Bisa. Nah, untuk hari ini kita fokusnya pada huruf kapitalnya, huruf kapital pada tulisan tegak bersambung. Nah, kemudian untuk SPDP tujuan pembelajarannya kalian bisa menirukan gerak keseharian dalam tari. Oke, teman-teman, lanjut ya. Ustazah sebenarnya punya video nih teman-teman terkait dengan tata tertib di kelas. Coba perhatikan ya. Perhatikan video yang Ustazah sampaikan di layar. Meskipun tidak terdengar suaranya, coba dibaca ya. Dibaca, diamati videonya. Tata tertib di kelas. Siswa wajib hadir tepat waktu. Itu yang pertama, selesai. Nah, itu adalah beberapa tata tertib yang harus kalian ikuti. Kok cepet banget? Tadi apa saja ya? Nih, Ustazah beri penjelasan lagi nih teman-teman. Tata tertib di sekolah terutama dalam kegiatan pembelajaran. Ada banyak sekali tata tertib. Namun yang paling penting kalian harus tahu yang penting-pentingnya saja. Apa saja itu yang penting untuk kita pelajari dan harus kita taati tata tertibnya. Ini dia. Yang pertama harus tertib. Buku catatannya dibuka, alat tulisnya dibuka, kemudian silahkan ditulis tata tertib di kelas. Yang pertama tertib. Yo, yang pertama tertib. Silakan ditulis nomor 1. Sudah semua ya? Ustazah lanjut ya. Kemudian, mengapa sih kita harus menaati tata tertib yang ada di kelas? Apa sih tujuannya? Kenapa kita harus taat terhadap tata tertibnya? Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Iya betul, agar tidak gaduh apalagi. Oke, banyak sekali manfaatnya teman-teman. Pada saat kalian mampu untuk menaati tata tertib yang ada di sekolah, terutama saat pembelajaran berlangsung, manfaat yang kita rasakan yang pertama, belajar menjadi nyaman, tidak ada pertengkaran dengan teman. Artinya pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar, kalian bisa belajar dengan nyaman. Kalau misalkan gaduh, bisa nggak belajar kira-kira teman-teman? Nggak bisa kan? Nah, iya, makanya kita harus menaati tata tertib supaya juga tidak merugikan orang lain. Lanjut ya. Nah, jadi apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan saat di kelas? Coba kira-kira. Mas Aka, kira-kira yang boleh kita lakukan saat di kelas apa saja coba? Berkonsentrasi. Pinter, betul, berkonsentrasi. Mbak Abel, coba yang tidak boleh dilakukan saat di kelas apa tadi? Oke, Mbak Embun deh, Mbak Embun. Yang tidak boleh kita lakukan saat di kelas apa, Mbak Embun? Tidak boleh gaduh. Pinter, tidak boleh gaduh. Ada lagi? Apalagi coba? Selain tidak boleh gaduh? Tidak berkelahi. Betul. Betul, tidak boleh bermain sendiri. Banyak. Nah, banyak sekali hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Yang pertama nih, hal yang boleh kita lakukan saat di kelas. Ada beberapa hal yang boleh kita lakukan di kelas. Nih, Ustazah beri catatannya. Silahkan ditulis 2 saja di buku tulis. Hal yang boleh dilakukan. Tidak mengobrol saat guru menjelaskan materi. Tadi ya benar ya, nggak ngobrol ya. Kemudian yang kedua, tidak main. Oke, bisa lanjutkan ya. Itu tadi kan hal yang boleh kita lakukan nih teman-teman. Sekarang dilanjutkan hal yang tidak boleh dilakukan. Apa tadi yang tidak boleh dilakukan? Pertama, mengobrol. Mengobrol saat guru menjelaskan materi. Banyak nih yang kadang terlupa. Asik ngobrol sendiri sama temen sampai ustadzanya menjelaskan tidak didengarkan. Tidak boleh berarti ya, hal yang tidak boleh dilakukan. Lanjut.
Nah, selanjutnya Ustazah punya teks nih, judulnya Tata Tertib di Kelasku. Silahkan Mbak Embun, coba dibaca Mbak Embun teksnya. Keseharianku ada tata tertib yang harus tata tertib dibuat agar kegiatan belajar dengan nyaman. Salah satu adalah tidak mengobrol sendiri saat menjelaskan materi. Oke, teman-teman silahkan perhatikan teks judulnya Tata Tertib di Kelasku. Kemarin kita sudah belajar tentang huruf kapital pada tulisan tegak bersambung. Kira-kira dalam teks ini huruf kapitalnya sudah betul atau salah ya? Coba kalian amati di awal kalimat. Coba kalian amati judulnya. Kira-kira sudah betul atau masih ada yang keliru? Ini, huruf K ini betul, apakah betul seperti ini harusnya? Salah. Nah, salah. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Harusnya Besar. huruf Besar harusnya. besar itu berarti huruf apa? Huruf kapital. Ya, betul. Kapital. Nah, kita akan menjelaskan sedikit lagi nih, mengingatkan kembali materi terkait huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf yang berukuran lebih besar, punya ukuran yang lebih besar dari huruf yang biasanya nih teman-teman. Biasanya huruf kapital itu digunakan pada apa kemarin? Awal kalimat, kemudian judul teks, nama orang, nama bulan atau hari. Nama bulan atau nama hari. Pinter. Nah, itu. Jadi kalau misalkan nih contoh, Ustazah sudah menuliskan contohnya. Ada Sinta. S-nya itu menggunakan huruf kapital. Kenapa? Karena Sinta adalah nama orang. Jadi setiap nama orang, nama bulan, judul, dan awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada. Hah? Tidak. Paham? Ada. Oke, lanjut. Tidak. Mantap, sip. Kelihatan. Oke, kalau sudah hafal, coba bacalah teks cerita berikut ini lalu kita amati bersama ya penggunaan huruf kapital yang digunakan. Adakah kesalahan dalam penggunaan huruf kapital yang digunakan pada teks cerita ini nih, yang Ustazah tampilkan? Sebentar. Nah, ini dia teksnya. Judulnya Kegiatanku. Coba gantian Mas Aka dibaca teksnya. Kegiatanku. Aku adalah anak kelas 2. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah pukul 7 menari. Oke, coba kita amati bersama nih penggunaan huruf kapitalnya. Dari judulnya dulu. Kira-kira betul nggak teman-teman? Kegiatanku, tulisan seperti ini betul? Salah. Bagaimana? Harusnya bagaimana? Harusnya Yang huruf mana? kapital. Kapitalnya yang mana? Huruf kapital. Kapitalnya yang bagian mana? Pinter. Terus yang ini awal kalimatnya betul? Akunya seperti ini? Salah. Ya. Dari mata menari. Kira-kira betul? Salah. Salah. Yang mana? Yang mana Mas Mika? Yang M besar. Menari. Ya. M-nya jangan kapital ya, M-nya kecil. Sip, Masya Allah, kalian luar biasa, pintar-pintar. Lanjut. Nah, ini dia tadi kesalahannya. Banyak ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tadi kesalahannya. Kalau tadi sudah kita perbaiki, jadinya seperti ini nih teman-teman. Nah, ini dia. Jadi sudah K-nya sudah tadi pakai huruf kapital, A-nya huruf kapital, S-nya huruf kapital, tadi L-nya sudah berubah jadi huruf kapital. Ini Ustazah sudah betulkan. Tadi kesalahan yang kita koreksi bersama, Ustazah betulkan jadi seperti ini. Lanjut. Nah, agar lebih memahami tentang teks penggunaan huruf kapital, coba kita amati videonya ini. Tapi kok suaranya nggak terdengar ya? Semoga yang ini suaranya terdengar ya teman-teman ya. Ustazah mau menampilkan video tentang huruf tegak bersambung. Coba perhatikan.
Gambarnya itu tadi Lani sedang menari di kelas. Nah, saat menari, hal apa sih yang paling penting untuk kita perhatikan? Sudah nih, pelajarannya sudah. Gerak. Iya, betul. Gerakan. Mantap, masih ingat berarti ya. Gerakan tari. Bagaimana cara membuat gerakan tari? Kira-kira bagaimana cara membuat gerakan tari? Sesuai dengan irama. Iya, boleh sesuai dengan irama. Untuk gerakannya sendiri, bagaimana cara membuat Gerakan keseharian. Pinter, betul. Gerak keseharian. Jadi, gerak keseharian yang biasa kita lakukan bisa kita gunakan untuk menari. Contoh nih, gerakan berjalan. Gambarnya nggak terlihat ya teman-teman. Iya, gambarnya nggak kelihatan. Gerakan berjalan. Coba Mas Aka praktekkan gerakan berjalan. Coba dari mundur ke sana, terus maju ke depan. Coba praktekkan saja sama Mas Aka. Yuk, gerakan berjalan. Oke. Itu ya gerakan berjalan ya, mantap. Itu gerakan berjalan bisa kita gunakan untuk menari. Lagi ada juga gerakan menyapu. Coba Mas Mika, gerak keseharian kita sehari-hari bisa kita gunakan untuk menari. Belum kelihatan. Yes. Ada. Sebentar. Nah, Ustazah mau tanya sekarang. Dari sekian banyak materi yang Ustazah sampaikan tadi, masih ingat kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Mbak, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, PKN. PKN huruf kapital atau huruf besar. Oke, bahasa Indonesia huruf kapital atau huruf besar. PKN tata tertib di kelas. SBDP-nya tadi materinya tentang apa? Gerak tari keseharian. Sip, mantap. Masih ingat berarti dan sudah masuk ya. Oke, teman-teman. Kesimpulannya apa nih? Ustazah mau tanya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran tadi? Kesimpulannya apa saja dari PKN pada tata tertib di kelas? Yang harus kita lakukan apa? Yang boleh kita lakukan di kelas apa saja tadi? Memperhatikan saat guru menjelaskan materi. Lagi Tidak main sendiri. Tidak boleh main. Satu lagi, coba satu lagi. Ngobrol sendiri. Satu lagi. Harus konsentrasi. Nah, setelah ini nanti Ustazah akan bagi kuis. Kuisnya itu lewat aplikasi Quizizz. Nanti linknya Ustazah sampaikan di grup WhatsApp. Nanti minta tolong Bunda atau Ayah untuk membantu mengisi ya. Di situ nanti ada kuis yang isinya soal-soal terkait dengan materi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, siap nanti ya. Oke, selesai. Jangan lupa LKPD yang sudah Ustazah share kemarin malam. Silahkan dijaga. Nah, pembelajaran kita telah selesai teman-teman. Bagaimana pembelajaran kali ini? Ada kesulitan? Ada yang merasa masih bingung materinya? Tidak ada. Oke, nah sebelum kita selesai belajar, kita berdoa dulu ya. Dipimpin sama Mas Mika gantian. Dipimpin berdoa Mas Mika. Kita baca surat Al-Asr ya. Berdoa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kalau memang nanti ada kesulitan saat mengisi LKPD, boleh bertanya sama Ustazah lewat grup WhatsApp ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Terima kasih Bunda yang sudah mendampingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi